Baik, selamat malam Pak dosen. Di sini saya akan mempresentasikan makalah UAS saya yang berjudul Upaya Bank Syariah Indonesia dalam Menjaga Kesehatan Bank. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Florentina Cindy Claudia Sanding dengan NIM 33122146. Tanpa memperpanjang kata lagi, di sini saya akan langsung masuk ke inti materi. Yang pertama itu ada uh, sejarah berdirinya Bank Syariah. Bank Syariah di Indonesia mulai berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan masyarakat akan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pada dekade 1980-an, mulai muncul gagasan tentang perlunya sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Muamalat Indonesia atau BMI itu merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Memasuki tahun 2000-an, bank syariah di Indonesia mulai berkembang pesat. Banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dan bank syariah baru mulai berdiri. Salah satu tonggak penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan kerangka hukum dan regulasi yang lebih solid bagi perbankan syariah di Indonesia. Pada periode sekarang ini, perbankan syariah di Indonesia itu terus berkembang dengan semakin pesat juga. Salah satu perkembangan signifikan terbaru itu adalah penggabungan 3 bank syariah BUMN, yaitu ada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Kemudian yang berikut itu ada pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Berdasarkan undang-undang di atas, maka di sini saya simpulkan bahwa bank syariah itu adalah bank yang kegiatannya itu mengacu kepada hukum Islam dan tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, melainkan dengan sistem bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya itu disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Yang berikut prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama itu ada larangan riba atau bunga. Uh, Riba adalah segala bentuk tambahan dalam transaksi yang tidak seimbang atau bunga yang dikenakan oleh yang dikenakan pada peminjam. Dalam prinsip syariah, riba atau bunga ini dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Setiap transaksi itu artinya harus bebas dari riba atau bunga untuk memastikan keadilan dan juga keseimbangan. Yang kedua itu ada larangan garar atau ketidakpastian. Garar ini mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Jadi prinsip syariah ini melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi atau ketidakjelasan dalam syarat-syaratnya. Transaksi itu harus jelas, transparansi, dan tidak boleh ada unsur penipuan. Yang ketiga itu larangan maisir atau perjudian. Maisir itu adalah segala bentuk spekulasi atau perjudian. Prinsip syariah melarang segala bentuk aktivitas yang bergantung pada keberuntungan atau spekulasi karena dianggap merugikan dan tidak produktif.
Transaksi itu harus didasarkan pada usaha nyata dan tidak boleh bersifat spekulatif atau bersifat mengada-ada. Yang keempat itu kontrak syariah atau akad. Dalam perbankan syariah, setiap transaksi itu harus didasarkan pada akad atau kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam bank syariah. Yang pertama itu ada mudharabah, itu merupakan kontrak bagi hasil di mana satu pihak itu menyediakan modal dan pihak lainnya itu mengelola usaha. Yang kedua itu ada musyarakah, itu merupakan kemitraan di mana kedua belah pihak menyertakan modal dan berbagi baik itu keuntungan ataupun kerugiannya. Kemudian yang ketiga itu ada murabahah, itu merupakan kontrak jual beli di mana bank itu membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian ada ijarah, itu merupakan kontrak sewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran yang secara berkala atau angsur. Kemudian ada istisna, itu merupakan kontrak pemesanan barang di mana bank syariah ini tuh membiayai pembuatan barang yang dipesan oleh nasabah. Kemudian yang kelima itu ada zakat, infak, dan sedekah. Prinsip zakat, infak, dan sedekah ini itu merupakan kewajiban sosial, di mana zakat sendiri itu adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan. Kemudian infak dan sedekah itu adalah bentuk pemberian sukarela untuk tujuan sosial dan juga keagamaan. Yang keenam itu ada kepatuhan syariah. Setiap produk dan layanan dalam perbankan syariah itu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ya, ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan bahwa semua baik operasional bank itu sesuai dengan hukum syariah. Di sini DPS itu memberikan panduan dan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Kemudian yang ketujuh itu etika dan keadilan. Prinsip syariah menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam semua transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan dengan niat baik, kejujuran, dan keadilan. Tidak boleh ada eksploitasi atau penipuan dalam bisnis. Kemudian yang berikut itu ada investasi yang halal. Investasi dalam perbankan syariah harus dilakukan pada sektor yang halal yang diperbolehkan dalam Islam. Ini berarti menghindari investasi dalam industri yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti alkohol, perjudian, dan juga sektor lain yang dilarang. Kemudian yang kesembilan itu ada pembagian risiko. Dalam prinsip syariah, risiko itu harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Tidak boleh ada pihak yang menanggung seluruh risiko, sementara pihak lainnya tuh hanya mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Konsep ini tuh diterapkan dalam akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Kemudian yang ke-10 itu penggunaan aset yang produktif. Prinsip syariah mendorong penggunaan aset yang produktif dan menghindari penumpukan kekayaan yang tidak produktif. Jadi aset itu harus diinvestasikan dalam kegiatan yang tentunya menghasilkan nilai tambah dan juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat atau nasabah. Materi yang berikut itu adalah dasar hukum bank syariah. Dasar hukum bank syariah di Indonesia itu meliputi beberapa undang-undang dan juga peraturan yang mengatur operasional dan prinsip-prinsip bank syariah. Ada beberapa dasar hukum bank syariah di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah itu sendiri. Undang-undang ini menjadi dasar utama operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini tuh mengatur tentang pembentukan kegiatan usaha pengawasan bank syariah. Kemudian yang kedua itu ada Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan terkait perbankan syariah seperti PBI tentang prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah dan PBI tentang
transparansi kondisi keuangan bank syariah. Kemudian yang ketiga itu ada peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK. Setelah otoritas jasa keuangan atau OJK ini mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia, maka OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur operasional dan pengawasan bank syariah. Kemudian yang keempat itu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI itu mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman operasional bagi bank syariah dalam menjalankan produk dan layanan berdasarkan prinsip syariah. Yang berikut itu tujuan bank syariah. Tujuan bank syariah di Indonesia itu diatur menurut undang-undang, terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi operasional dan tujuan bank syariah di Indonesia. Ada beberapa tujuan bank syariah yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang pertama itu menyediakan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah bertujuan untuk menyediakan berbagai jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah utama, yaitu yang melarang adanya riba atau bunga, kemudian gharar atau ketidakpastian, dan juga maisir atau spekulasi. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Bank syariah itu diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Ini tuh termasuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, serta proyek-proyek yang berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendorong inklusi keuangan. Bank syariah ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan maksud memberikan akses ke layanan perbankan kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Kemudian yang keempat itu mendukung pengembangan ekonomi syariah. Bank syariah memiliki peran dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini termasuk mempromosikan produk dan layanan syariah serta mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kelima itu menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank syariah berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan operasional yang sesuai prinsip syariah, bank syariah itu diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan dan ekonomi. Kemudian yang keenam itu memperkuat kepatuhan syariah. Undang-undang mengharuskan bank syariah untuk memastikan semua operasional dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian yang ketujuh itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bank syariah diatur untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam semua operasionalnya. Pelaporan keuangan dan operasional harus dilakukan secara transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian yang kedelapan itu menyediakan alternatif pembiayaan. Bank syariah bertujuan untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, kemudian ada pembiayaan jual beli atau murabahah, dan pembiayaan sewa atau ijarah. Baik, materi yang berikut itu adalah layanan bank syariah. Bank syariah ini juga menyediakan berbagai layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama itu ada produk pembiayaan. Produk pembiayaan ini itu dibagi atas 5. Yang pertama itu ada murabahah atau pembiayaan berdasarkan harga jual beli. Di sini nasabah itu membeli barang dari bank dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran itu dilakukan secara angsuran. Kemudian kedua itu ada mudharabah atau pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Di sini bank memberikan modal kepada nasabah untuk usaha dan keuntungan itu dibagi dengan nasabah yang disepakati. Kerugian ditanggung oleh bank kecuali jika terjadi kesalahan dari nasabah itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada musyarakah atau pembiayaan berdasarkan kemitraan. Bank dan nasabah berinvestasi bersama dalam suatu usaha dan keuntungan atau kerugian itu dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Kemudian yang
Berikut ada ijarah atau pembiayaan berdasarkan sewa. Di sini bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah. Nasabah membayar sewa selama periode yang disepakati dan dapat memilih untuk membeli aset di akhir periode. Kemudian berikut ada istisna atau pembiayaan berdasarkan pemesanan barang. Bank membiayai pembuatan atau pembangunan suatu barang atau proyek sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh nasabah. Kemudian yang kedua itu ada produk simpanan, itu dibagi atas 3 jenis. Yang pertama itu ada giro wadia. Di sini simpanan yang dapat giro wadia itu merupakan simpanan yang dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek atau bilet giro. Bank tuh memberikan bonus tapi bukan bunga berdasarkan kebijakan bank. Kemudian yang kedua itu ada tabungan Budharabah, itu merupakan simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil. Keuntungan itu dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian yang kedua ada deposito Mudharabah. Itu merupakan simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Kemudian yang ketiga itu ada produk investasi, itu dibagi atas 2 jenis. Yang pertama itu ada sukuk atau obligasi syariah. Instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan aset atau proyek tertentu dan memberikan imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua itu ada reksadana syariah, itu merupakan produk investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat itu ada jasa perbankan. Jasa perbankan ini dibagi atas 4. Yang pertama itu ada layanan transfer. Itu merupakan transfer dana antar rekening bank syariah, bank konvensional, dan bank internasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua itu ada layanan pembayaran. Itu ada pembayaran tagihan listrik, air, telepon, dan kebutuhan lainnya yang dapat dilakukan melalui bank syariah. Kemudian ada layanan kartu pembayaran, itu ada kartu debit dan kartu pembayaran atau kartu kredit syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada layanan mobile dan internet banking. Fasilitas perbankan digital yang memungkinkan nasabah itu melakukan transaksi melalui perangkat mobile atau komputer dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Yang kelima itu ada produk sosial, itu dibagi atas 2, ada zakat, infak, dan sedekah, dan yang kedua itu ada kardul Hasan. Berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, itu merupakan layanan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kardul Hasan itu merupakan pembiayaan kebajikan tanpa imbalan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan bantuan keuangan sementara. Yang berikut materi yang berikut itu upaya bank syariah dalam menjaga kesehatan bank. Bank syariah menjaga kesehatan banknya dengan menerapkan berbagai prinsip dan strategi yang sesuai dengan hukum syariah serta praktik perbankan yang baik. Berikut ada beberapa tinjauan lengkap dan terperinci tentang bagaimana bank syariah itu menjaga kesehatan banknya. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah itu merupakan inti dari operasional bank syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS berperan penting dalam memastikan bahwa semua produk dan transaksi bank syariah sesuai dengan hukum dalam Islam. DPS ini melakukan pengawasan rutin dan memberikan fatwa terkait produk dan layanan baru. Contohnya tuh setiap produk keuangan seperti murabahah atau jual beli dengan margin, mudharabah atau bagi hasil, dan musyarakah atau kemitraan harus mendapatkan persetujuan dari DPS sebelum diluncurkan ke pasar. Kemudian yang kedua itu manajemen risiko yang efektif. Bank syariah menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Sistem ini dirancang untuk memastikan stabilitas keuangan dan operasional bank. Contohnya penggunaan skema bagi hasil, itu ada mudharabah dan musyarakah, itu membantu dalam mendistribusikan risiko antara bank dan nasabah, mengurangi risiko kredit secara signifikan. Kemudian yang ketiga itu diversifikasi produk dan layanan. Bank syariah itu menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam.
Diversifikasi ini membantu bank dalam mengelola risiko dan meningkatkan stabilitas pendapatan. Contohnya, selain produk pembiayaan yang seperti murabahah dan ijarah, Bank Syariah juga menyediakan produk investasi seperti sukuk atau obligasi syariah dan reksadana syariah. Kemudian yang keempat itu pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa bank itu memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Bank syariah menggunakan berbagai instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, Bank Syariah dapat menggunakan instrumen seperti sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI dan instrumen pasar uang syariah lainnya untuk mengelola likuiditas. Kemudian yang kelima itu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan bank syariah. Bank Syariah harus memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional disusun secara transparan dan diaudit secara independen. Contohnya, Bank Syariah wajib menyusun laporan keuangan yang mematuhi standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah dan melakukan audit syariah secara berkala. Kemudian yang keenam itu pengelolaan aset dan liabilitas atau ALM. Manajemen aset dan liabilitas atau ALM yang baik membantu bank syariah dalam menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban, mengurangi risiko ketidaksesuaian, jatuh tempo atau mismatch, dan risiko suku bunga. Contohnya, bank syariah itu dapat menggunakan berbagai skema pembiayaan seperti ijarah atau sewa dan murabahah atau jual beli untuk memastikan bahwa aset dan liabilitasnya itu terkelola dengan baik. Kemudian yang ketujuh itu ada peningkatan kualitas pembiayaan. Bank syariah berfokus pada peningkatan kualitas pembiayaan melalui analisis kredit yang ketat dan pemantauan berkelanjutan terhadap portofolio. Ini membantu mengurangi risiko kredit dan memastikan bahwa dana itu disalurkan ke proyek-proyek yang layak dan produktif. Contohnya, Bank Syariah itu menerapkan analisis due diligence yang ketat sebelum menyetujui pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang kedelapan itu peningkatan inklusi keuangan. Bank Syariah aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya itu tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Ini membantu bank dalam memperluas basis nasabah dan meningkatkan stabilitas pendapatan. Contohnya, Bank Syariah menyediakan produk tabungan dan pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian yang kesembilan, penggunaan teknologi dan inovasi. Bank Syariah memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada nasabah. Penggunaan teknologi membantu bank dalam mengelola risiko operasional dan meningkatkan kepuasan nasabah. Contohnya penerapan layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ke-10 itu kepatuhan terhadap regulasi. Bank Syariah harus mematuhi semua regulasi yang berlaku, baik dari otoritas perbankan nasional seperti Bank Indonesia atau BI, dan otoritas jasa keuangan atau OJK, maupun regulasi internasional yang relevan. Contohnya, kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia atau PBI dan surat edaran OJK yang mengatur operasional dan pengawasan Bank Syariah. Baik, saya akan memasuki pada sesi ketiga, itu sesi kesimpulan. Kesimpulannya, Bank Syariah itu adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisisnya pada bunga. Dengan melarang riba, garar, dan mesir, serta memastikan kepatuhan terhadap akad syariah, zakat, dan investasi halal, Bank Syariah berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan berbagai prinsip dan strategi yang sesuai dengan hukum syariah, seperti praktik perbankan yang baik, yang meliputi kepatuhan terhadap prinsip syariah, manajemen risiko yang efektif, diversifikasi produk dan layanan, pengelolaan likuiditas, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan aset dan liabilitas, peningkatan kualitas pembiayaan, peningkatan inklusi keuangan, penggunaan teknologi dan inovasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, itu memastikan bahwa bank syariah itu dapat beroperasi secara stabil, keberlanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, sehingga menjaga kesehatan dan stabilitas keuangannya dan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Baik, sekian dan terima kasih presentasi makalah UAS saya pada malam hari ini. Um, Mohon maaf apabila ada salah kata dalam proses presentasi tadi. Sekian dan terima kasih.